Bentar ya. Ini kenapa PPT-nya nggak mau jalan? Sepertinya bermasalah lagi. Saya coba upload lagi ya PPT-nya, bentar. Sabar. Atau sambil menunggu saya upload lagi PPT-nya, bisa dilihat di modul halaman 6.4. Di situ ada bagan akumulasi biaya sistem biaya proses. Akumulasi sistem biaya proses. Jadi katakan perusahaan itu mempunyai beberapa departemen produksi dengan fungsi yang berbeda-beda. Katakan departemen 1, departemen 2, departemen 3, dan juga gudang untuk produk yang telah diproduksi. Nah, kegiatan produksi pertama itu terjadi di departemen pertama. Dari situ kita memasukkan biaya bahan baku, kemudian kita juga menggunakan tenaga kerja langsung untuk produksi, kemudian kita juga memakai jasa-jasa dari departemen pendukung lain sebagai biaya overhead-nya. Nah, pada contoh bagan di halaman 6.4 itu, katakan biaya kita ada 1 juta. Biaya-biaya yang sudah saya sebutkan tadi diakumulasikan menjadi 1 juta. Nah, di departemen 1, biaya-biaya tersebut digunakan untuk proses produksi pertama. Kemudian setelah proses produksi di departemen 1 itu selesai, produk yang dari departemen 1, entah itu produknya setengah jadi atau memang produk yang sudah jadi hanya perlu di packaging aja. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Sulastri. Nggak apa-apa. Nah, produk dari departemen 1 itu ditransfer ke departemen 2. Nah, pentransferan produk ke departemen 2 ini itu nggak hanya mentransfer biaya awal yang sejumlah 1 juta tadi. Karena biaya yang sejumlah 1 juta tadi itu hanya untuk biaya proses produksi yang terjadi di departemen pertama. Nah, sedangkan ketika produk yang dari departemen pertama ini ditransfer ke departemen yang lain, itu artinya dia membutuhkan proses produksi yang lebih lanjut. Katakan di departemen 2. Nah, kemudian di departemen 2 ini produk tersebut masih diolah lagi, itu masih membutuhkan biaya lagi. Oleh karena itu, di departemen 2 ada yang namanya biaya tambahan. Sehingga di departemen 2 itu terjadi ada 2 biaya. Satu, biaya 1 juta dari departemen pertama tadi, dan yang kedua, biaya tambahan yang benar-benar untuk memproses memproses barang setengah jadi dari departemen pertama tadi di departemen kedua. Nah, begitu seterusnya ke departemen 3. Nah, departemen 3 menerima produk atau barang setengah jadi dari departemen kedua. Dari situ, biaya yang ditransfer ke departemen 3 itu akumulasi dari departemen 1 dan departemen 2, yaitu biayanya menjadi 1,5 juta rupiah. Di departemen 3 pun produk tersebut diolah atau diproses lagi, sehingga dia menimbulkan biaya lagi. Nah, dari situ biaya bertambah lagi. Di sini dia bertambah 600.000 rupiah. Sehingga ketika produk itu jadi, pemikiran simpelnya, produk jadi ditransfer ke gudang sehingga total biaya dari produk jadi tersebut sejumlah 600.000 ditambah 1,5 juta rupiah, yaitu 2,1 juta rupiah. Nah, proses-proses inilah yang kita harus jadikan
atau kita harus buatkan laporan produksinya. Nah, untuk membuat laporan produksi ini kenapa lama sekali sih muternya? Ya, waalaikumsalam Mbak Rindi. Aduh, ini kenapa ya? Bentar ya, saya tunggu uploadan ini bentar ya. Aduh, kenapa muter terus sih? Nggak enak kalau nggak ada PPT juga. Oh, ya. Ya, belum. Kelasnya belum bubar, maaf. Ada masalah sama internet saya, bentar ya. Maaf, maaf. Bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Kelasnya belum bubar ya? Iya, maaf. Kelasnya belum bubar. Tadi ada masalah sama internet saya. Oke, kita lanjutkan. Semoga nggak terjadi apa-apa.
ini grafik yang saya maksudkan tadi. Jadi untuk aliran produk dalam sistem biaya proses itu ada 3 macam. Yang pertama dia ada aliran produk sekuensial. Aliran produk sekuensial ini dia berurutan. Jadi langsung dari departemen 1 dia dimasukkan ke departemen 2, kemudian dari departemen 2 dia dimasukkan ke departemen 3 dan seterusnya hingga dia menjadi produk jadi. Sedangkan untuk aliran yang kedua, yaitu aliran produk paralel ini, dia departemen awal dalam pemrosesan atau dalam proses produksi itu lebih dari satu departemen. Katakan seperti di grafik halaman 6.7 itu dia proses pertama produksi itu terjadi di 2 departemen secara bersamaan. Di situ terlihat bahwa departemen 1 dan departemen 3 dia sejajar. Departemen 1 dia pemotongan dan ke departemen 3 dia wiring. Nah, hasil dari departemen 1 dia masuk ke departemen 2, yaitu pewarnaan. Sedangkan dari departemen 3 dia masuk ke departemen 4, yaitu pengujian. Nah, dari departemen 2 dan departemen 3 ini dia akan menjadi atau bergabung menjadi satu ke departemen 5. Dan ke departemen selanjutnya lagi hingga menjadi persediaan produk jadi. Itu jika dia aliran produk paralel. Nah, untuk yang ketiga, aliran produk selektif ini, dia bahan bakunya dari satu bahan baku, dia akan diproses menjadi beberapa produk yang berbeda. Meskipun bahan bakunya itu sama, satu bahan baku, tapi nanti barang jadinya akan menjadi barang yang berbeda-beda. Nah, ini nanti sebenarnya yang akan kita pelajari di modul 8, yaitu tentang joint product, tapi kemungkinan nggak akan sampai kebahas karena waktunya nggak ada. Jadi seperti contohnya di halaman 6.7 gambar 6.4 itu, dari departemen 1 dia ada bahan baku minyak mentah. Nah, di situ dia disulin, kemudian masuk ke departemen 2, 3, dan 4 untuk menjadi produk yang berbeda-beda, yaitu departemen 2 dia menjadi bensin, departemen 3 dia menjadi solar, dan departemen 4 dia menjadi minyak tanah. Nah, dia di tiap-tiap departemen itulah dia nanti akan melalui proses-proses sendiri yang nggak ada campur tangannya antar tiap departemen 2, 3, 4 itu. Nah, itu adalah aliran produk dalam sistem biaya proses. Nah, yang selanjutnya, hal penting selanjutnya yang harus kita pelajari itu adalah tentang lama sekali. Ya, unit ekuivalen. Bentar ya. Sabar. Semangat sekali ya. Saya nggak perlu membahas per halaman ya di modul itu, karena sebelum-sebelumnya kita sudah bahas secara mendetail tentang pembahasan-pembahasan itu. Jadi sekarang saya langsung ke unit ekuivalen yang bisa dilihat di modul halaman 6.10. Jadi dalam penyajian laporan biaya produksi, unit ekuivalen itu adalah salah satu hal yang paling memungkinkan. Karena apa? Alhamdulillah. Karena kita penting atau perlu untuk mengetahui